Halo tato di punggung macan Indian emoticon sekebun. Muah muah muah. Kali ini kita akan street foodan di Silly Night Market, pasar malam paling populer di Taiwan. Salah satu destinasi wajib kalau kalian liburan ke Taiwan. Dan kita nanti akan dapat makanan apa aja. Kalian siap temenin aku kulineran? Kita mulai dengan cobain ice cream marshmallow. Ini menu baru di Silly Night Market. Varian rasanya ada dua, vanilla dan coklat. Jadi ini es krim marshmallownya pertama akan ditaburin pakai gula bubuk, kemudian setiap sisinya akan dibakar. Untuk toppingnya ini aku minta dikasih green tea. Oke, kayak gini ya tampilannya. Itadakimasu. Amplop. Wah, saat gigatan pertama ini rasanya dingin. Es krim coklatnya rasanya manisnya pas, creamy. Marshmallownya sendiri lembut, manis, ditambah lagi dengan bubuk green tea-nya. Pahit-pahit menyegarkan. Beneran ini satu suapan yang nikmat. Aku suka dan kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, sekarang kita cobain sate telur ya. Yang bikin unik di sini tuh mereka pakai telur anaconda agar matang merata. Nggak lupa juga untuk dibalik, dan satu tusuknya ini isinya ada 6. Untuk bumbunya sendiri di sini banyak sekali ya variannya, tergantung kalian selera yang mana. Ini aku pilih Thailand sauce. Oke, waktunya kita coba ya. Itadakimasu. Amplop. Wah, saus Thailandnya ini nendang banget. Rasanya ada pedas, asam, manis, ditambah dengan telurnya yang gurih. Kematangannya pas. Ini enak, aku suka. Lanjut jajan, sekarang kita cobain Waiting Japanese Pancake. Varian rasanya ada banyak. Jadi yang pertama ini adonannya akan dibentuk memanjang, kemudian dibalik setelah semua sisinya matang, diisi krim, dan aku minta yang varian matcha, kemudian dikasih mochi, terakhir digulung. Seperti ini ya tampilannya. Itadakimasu. Amplop. Wah, kalian lihat sendiri tekstur mochinya. Ini sangat kenyal sekali. Untuk krim matchanya sendiri ini favorit aku. Creamy, manisnya pas, dan ada sensasi rasa pahit. Untuk pancake-nya sendiri lembut dan tidak terlalu manis. Ini enak, aku suka, dan kalian wajib untuk coba. Lanjut, oh ya, di Silly Night Market ini selain jajan kalian juga bisa bermain games. Kalian tinggal pilih mau permainan apa, dan kalau kalian pandai kalian pasti akan dapat hadiah. Sayangnya aku tidak begitu lihai, mending kita lanjut jajan aja ya. Ini adalah salah satu makanan wajib kalau kalian datang ke sini. Kalian lihat sendiri antriannya. Kalau kalian sering dengar ayam goreng silin, ini adalah salah satu pelopornya. Dan Taiwan Chicken Katsu ini menjadi makanan paling enak versinya para turis. Jadi kalau kalian kesini wajib coba ya. Oh ya, ini aku minta bubuk cabenya yang banyak. Kalian lihat ini ukurannya besar sampai nutupin kepala aku. Itadakimasu. Amplop. Untuk gigitan pertama, kulit luarnya ini crispy, gurih, asin, dan sudah pasti pedas. Untuk daging ayamnya sendiri ini kematangannya pas, lembut, dan masih juicy. Kulitnya yang renyah, asin, pedas, ditambah daging ayam yang lembut. Ini perpaduan yang enak sekali. Semoga kalian juga bisa cobain ayam goreng silin langsung di Silly Night Market-nya ya. Lanjut, sekarang kita cari minuman ya, dan kalian lihat pilihannya banyak sekali, aku sampai bingung. Tapi ini aku penasaran kok di sini ada varian jus pare ya. Kita cobain ya, dan ini juga dicampur sama nanas dan pakai madu. Itadakimasu, seruput. Saat seruputan pertama, awalnya itu rasanya segar dan ada sedikit rasa manis, tapi lama-kelamaan muncul rasa pahit. Segar sih, tapi kalau kalian tidak begitu suka rasa pahit, mending jangan cobain ini. Kalian bisa cobain minuman lain yang lebih menyegarkan. Dan cukup untuk jajan hari ini ya. See you next video. Bye-bye. Hai papi, street food kali ini ada di Lihuan Night Market. Pasar malam ini masuk di top 5 night market terbaik yang ada di Taiwan. Kalian siap untuk kulineran? Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Ini ada wheel cake atau hong topping. Untuk varian isiannya ada berbagai macam. Ini aku beli 2 beda rasa. Amplop. Yang pertama ini rasa mayo. Adonan kulitnya ini lembut dan sedikit manis. Mayonya sendiri gurih dan manisnya juga pas. Yang kedua ini isiannya boba. Untuk adonan kulitnya sama aja ya. Untuk bobanya ini lembut dan matangnya merata. Lanjut, aku mau ajak kalian untuk cobain oyster omelet. Banyak yang bilang oyster omelet di sini tuh punya rasa yang paling enak. Setelah semua matang, ini nanti akan disiram pakai kuah bumbu. Ini dia pesenanku, seperti ini ya tampilannya. Langsung aja kita icip. Itadakimasu. Amplop. Wah, nggak salah kalau banyak yang bilang di sini rasanya enak. Ada sedikit tips, kalau oysternya ini rasanya manis berarti mereka pakai bahan yang fresh. Untuk bumbu kuahnya ini cenderung ke gurih dan sedikit asin. Lanjut kita jajan sate telur ini. Penjualnya bilang mereka ini pakai telur dinosaurus. Satu tusuknya ini ada 7 telur ya. Serunya lagi di sini tuh kalian bisa bumbuin sendiri sesuai selera. Sudah jadi amplop. Untuk rasa ini tergantung kalian pakaiin bumbu apa. Untuk telurnya sendiri ini gurih dan matangnya pas. Setelah makan yang asin-asin kita cari yang seger-seger. Ini ada jelly dengan rasa buah-buahan. Aku pilih yang 2 rasa.
Langsung kita icip ya. Untuk tekstur jelinya ini kenyal banget. Untuk rasa buahnya segar, ini aku pilih leci dan stroberi. Untuk minumannya aku pilih es tebu, harganya 55 NT ya. Langsung kita seruput. Untuk rasanya manis khas air tebu, segar dan di tenggorokan ini nggak bikin seret. Terakhir aku mau kasih tunjuk kedai dengan antrian paling panjang. Ini itu fish cake yang dalamnya diisi telur. Yang bikin lama di sini tuh mereka gorengnya 2 kali. Untuk bumbunya kalian di sini bisa ambil sendiri ya. Untuk rasa ini nggak salah kalau antriannya panjang. Daging ikannya ini terasa banget, teksturnya juga kenyal. Ini nggak cukup kalau cuma makan satu. Selesai dia iman mesra dengan saksiku si Pak Dokter, sekarang kita kulineran di Jingmei Night Market. Pasar malam ini sebenarnya di pagi hari adalah pasar tradisional biasa. Baru di sore hari kedai-kedainya akan bermunculan dan menjual berbagai macam pilihan makanan. Dan kalian siap temenin aku kulineran? Kita mulai dengan cobain mochi warna-warni ini. Bola-bola isiannya ini akan dilumuri dengan adonan tepung, kemudian disusun dan cara masaknya ini dikukus. Ini aku beli campur semua warna 6 biji, harganya 30 NT. Kayak gini ya tampilannya. Itadakimasu. Amplop. Wah, tekstur luarnya ini sangat kenyal. Untuk isiannya beda warna, beda rasa. Manisnya pas dan saat dikunyah di dalam mulut, kenyal-kenyal lembut. Ini enak, aku suka. Lanjut jajan, sekarang kita cobain martabak mini ala Taiwan. Pertama, ini kulit luarannya disusun dan kemudian dikasih isian. Isiannya ada 3 macam, ada kol, daun bawang, dan jamur. Tidak lupa dibolak-balik dan kalau sudah matang, ini dipotong lebih kecil. Jangan lupa kecap asin dan sambalnya. Itadakimasu. Amplop. Wah, ini sangat gurih sekali. Perpaduan isian telur, daun bawang, dan jamur ini beneran gurih. Ditambah kulit luarannya yang crispy, ini beneran mantap dan rasanya Ling-a-ling-a-ling-a-ling. Get lost, get lost, get lost. beneran enak sampai bikin goyang. Kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, sudah lama kita tidak mencoba krepes. Adonan tepungnya ini diputer-puter gitu sampai merata. Untuk topping rasanya ini krim macanya dioles. Belum selesai, ini masih ditambah krim coklat gitu Krepes yang sudah matang kemudian ini diseset-seset dan dikopet-kopet gitu Mari kita coba. Rasanya enak. Kayak sempak kuntilanak. Tekstur crepesnya garing dan renyah. Untuk topping isiannya di sini menurut aku coklatnya lebih dominan. Crunchy, manis, renyah, ini enak, aku lumayan suka. Lanjut jajan dan ternyata di sini ada juga yang jual bakwan. Untuk adonan tepungnya seperti ini bentuknya. Pertama ini adonannya dicetak dibentuk pipih melebar. Kemudian dikasih isian udang dan ini udangnya banyak sekali. Lanjut digoreng sampai matang kekuningan. Untuk bumbu olesannya kalian bisa minta sesuai selera. Ini aku minta dikasih cabai yang banyak sekali. Kalian lihat ini ukurannya lumayan besar ya. Itadakimasu. Amplop. Saat gigitan pertama tekstur tepungnya itu sangat renyah dan tidak begitu tebal. Udangnya juga terasa gurih, fresh dan sedikit asin. Ditambah bumbu olesannya yang pedas, ini beneran enak sekali. Ini cocok kalau dimakan pakai nasi panas. Aku suka, ini enak dan kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, ini aku salvok, ada yang jual gantungan kunci. Ada banyak berbagai macam pilihan karakter dan di sini aku menemukan kartun favorit aku. Ini dia Nohara Shinosuke. Lucu sekali dan di sini juga ada Patrick. Ini aku jadinya beli satu aja, harganya 80 NT. Oh ya, kalau di Jingmei Night Market ada salah satu makanan favorit teman-teman Indonesia yaitu martabak manis. Ini mirip sekali dengan martabak abang-abang yang ada di Indonesia. Yang paling favorit itu rasa keju ditambah ketan. Kalian kalau kesini jangan lupa untuk cobain ya. Lanjut cari yang seger-seger. Ini kita sekarang cobain es campur ala Taiwan. Untuk toppingnya kalian bisa pilih sesuai selera. Kemudian dikasih es serut yang banyak, terakhir disiram gula kental. Kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai es serutnya sedikit mencair. Kurang lebih kayak gini ya. Itadakimasu. Amplop. Wah, ini sangat dingin sekali. Tapi yang paling juara di sini kuahnya. Gulanya manisnya pas, dingin dan sangat menyegarkan. Untuk topping-toppingnya juga variatif, rasanya juga enak, menyegarkan sekali dan cukup untuk jajan hari ini ya. See you next video. Bye bye. Waktunya untuk street food lagi, masih dengan keseruan kita di kota Taichung. Kali ini aku akan bawa kalian ke Hanxi Night Market, salah satu night market yang populer di kota Taichung. Lokasinya juga dekat dari Taichung Station. Oke, kalian siap temenin aku kulineran? Kita mulai dengan cobain roti panggang ini. Kayak gini ya bentukan adonannya, kemudian dipanggang. Ini ada 4 varian rasa. Ini aku pilih yang varian rasa coklat, harganya 30 NT.
Oke, kurang lebih kayak gini ya tampilannya. Itadakimasu. Amplop. Untuk teksturnya ini kenyal-kenyal lembut. Untuk dalamnya ini berongga, rasanya manis, coklatnya tidak terlalu dominan. Ini aku lumayan suka. Lanjut jajan, kita cobain taro pancake. Pertama, ini adonannya digoreng, yang bikin beda. Di sini tuh ada yang dikasih topping kismis sama polosan. Kemudian adonannya dibalik, lalu dipenyet sampai berbentuk bulat. Ini aku beli yang ada topping kismisnya ya, harganya lebih mahal 35 NT. Oke, kurang lebih kayak gini ya tampilannya. Itadakimasu. Amplop. Wah, untuk tekstur pancake-nya ini lembut sekali. Dan walaupun ini digoreng, tapi ini tidak berminyak sama sekali. Tapi untuk rasa, menurut aku ini sedikit terlalu agak manis. Atau mungkin karena aku makannya sambil lihat kamu ya. Lanjut jajan. Wah, ini aku lihat banyak sekali ada bakery, banyak sekali rotinya. Untuk harga satu bijinya tuh 25 NT. Tapi kalau kalian beli 5 itu 100 NT sama bonus kalian bisa bawa pulang abangnya. Oke, ini yang aku pilih kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Amplop. Tekstur rotinya sudah pasti lembut dan aku pikir yang tengah ini tuh keju, ternyata ini tuh puding. Rasanya creamy, manisnya pas, lembut. Wah, ini enak sekali, aku suka dan kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, tapi ini aku salfok di bagian tengah itu ada yang bagi-bagi bunga. Ternyata malam itu tuh memperingati International Mother Day. Dan uniknya di sini tuh kebanyakan yang minta bunga itu malah cowok karena nanti mereka akan bawa pulang untuk kasih ibu mereka yang ada di rumah. Dan selamat Hari Ibu, terima kasih untuk para ibu untuk semua perjuangan dan pengorbanannya. Dan khususnya untuk Ibu Dinkes Lampung, terima kasih sudah meninggikan kesehatan warga Lampung selama 14 tahun. Lanjut jajan, sekarang kita cobain yang asin-asin ya. Ini ada stinky tofu atau tahu busuk. Ini aku minta yang pedas dan dikasih sambal yang banyak. Oke, kita cobain. Itadakimasu. Amplop. Wah, rasanya memang khas. Sedikit ada bau apek atau pesing. Teksturnya gurih di luar dan lembut di dalam. Untuk rasa, kalian wajib cobain ini sendiri. Datang ke sini untuk tahu sensasi rasanya. Lanjut jajan. Dari tadi kan kita ngemil untuk menu beratnya. Ini aku pilih ciromian atau sticknya orang Taiwan. Isiannya tuh ada telur, mie, dan disiram bumbu. Untuk dagingnya aku pilih ayam ya. Ada juga kok yang sapi. Kita cobain dulu daging ayamnya ya, kita potong-potong. Itadakimasu. Amplop. Wah, ayamnya lembut, kematangannya pas, dan ini masih juicy. Ini potongannya juga termasuknya besar ya. Untuk mie-nya, ini jenisnya yang pipi dan lumayan agak besar. Untuk rasa, ya kayak mie pada umumnya. Oh ya, untuk sausnya, ini aku pilih black pepper ya. Dan kalau kalian ngerasa kurang pedas, kalian bisa tambahin saus sambal. Oh ya, untuk menu seperti ini tuh pasti udah lengkap dengan minuman dan sup ya. Ini sup jagung ya, rasanya creamy, ada sedikit manis dan gurih. Lanjut, sebelum pulang kita cari minuman dulu ya. Yang paling terkenal di sini tuh jus semangka susu. Ada juga minuman yang tempatnya tuh wadahnya kayak donor darah. Dan akhirnya aku putusin untuk cobain milk tea dengan isian cincau. Itadakimasu, seruput. Wah, rasanya creamy, menyegarkan, manisnya juga pas, cincaunya juga kenyal-kenyal lembut, dan cukup untuk jajan hari ini ya. See you next video. Bye-bye. Halo anak-anak online Mami Sega. Kali ini aku mau ajak kalian jajan sekaligus jalan-jalan ke salah satu All Street yang terkenal di Taiwan. Untuk perjalanannya lumayan panjang ya, dan kita nanti akan ganti 2 jalur kereta. Pertama, kita nanti akan turun di Ruifang Station untuk berganti kereta ke arah Sifen. Dari Taipei ke tempat yang kita mau tuju ini kurang lebih menempuh waktu selama 5.700 detik. Dan selamat datang di Sifen All Street. Seonggok kota tua dengan pemandangan alamnya yang indah. Selain bisa street foodan, kita bisa beli lampion untuk kita terbangkan. Dan ada kepercayaan ketika kita menuliskan harapan di lampion ini kemungkinan bisa terwujud. Oh ya, di setiap bulan Februari akan ada juga Sifen Lantern Festival. Sebelum lihat festivalnya, kita kulineran dulu ya. Kita cobain makanan yang enak ada di sini. Pertama ini aku udah haus sekali, kita beli minuman dulu ya. Untuk isiannya aku pilih cincau, kembang tahu, boba putih, dan terakhir ditambah lemon tea. Kita cobain ya. Wah, untuk rasa ini menyegarkan sekali. Ada rasa asam manis dari lemon tea dan ada rasa gurih dari kembang tahu. Lanjut jalan, ini aku ketemu my followers. Kalian tahu kan aku terkenal seantero Twitter video 2 menit. Link aku tulis di kolom komentar ya. Lanjut jajan, ini ada salah satu kedai yang lumayan terkenal. Di sini banyak sekali foto artis. Sebenarnya simple, mereka cuma jualan tahu dan telur. Kita cobain dulu tahunya ya. Itadakimasu. Amplop. Untuk rasa ini kayak tahu padat pada umumnya. Yang bikin beda ini lumayan pedas. Kita ganti ke telurnya ya. Siapa tahu rasanya spesial. Kita kupas dulu. Itadakimasu. Amplop. Rasanya ya kayak telur rebus biasa. Nothing spesial, tapi ini lumayan kok. Lanjut, ada antrian panjang. Ini kedai dengan jualan potato stick.
Ini aku minta dikasih bumbu rumput laut. Kita cobain ya. Itadakimasu. Amplop. Teksturnya garing, rasanya gurih. Kita coba ke bumbu cocolannya ya. Amplop. Wah, ini Thailand sauce. Ada rasa asam, manis, pedas, enak, aku suka. Selesai kulineran, kita lanjut. Ini festivalnya mau dimulai. Di sini tuh ada panggungnya dan ada juga penampilan beberapa artis. Mereka yang di bagian tengah ini nanti yang akan menerbangkan lampion dari jam 6 sampai jam 8 dan terbagi menjadi beberapa sesi. Daripada kita bela sungkawang, mending kita happy wedding. Selamat ulang tahun Kak Happy. Dan kuliner kali ini kita ada di Linkou Night Market. Ini lokasinya ada di perbatasan kota Taipei dan Taoyuan. Dan pastinya kita akan cari makanan-makanan yang enak, lezat, dan harganya murah. Kalian siap temenin aku kulineran? Kita mulai dengan cobain kedai yang satu ini. Dia tuh jual es krim ketan. Pertama, wafelnya ini dikasih es krim. Kemudian dikasih sedikit ketan. Di bagian tengah masih dikasih es krim dan ditutup dengan ketan yang lebih banyak. Belum selesai, ini masih dikasih es krim yang lebih melimpah di bagian atasnya. Terakhir dikasih hiasan biskuit, marshmallow, dan meses. Wah, ini tampilannya cantik sekali ya. Itadakimasu. Amplop. Saat gigitan pertama, tekstur ketannya ini punel dipadu dengan es krim vanilanya yang manisnya pas, gurih, creamy, manis, ditambah lagi dengan topping-toppingannya. Perpaduan yang lezat sekali. Ini enak, aku suka dan kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, sekarang kita cobain bola-bola ubi. Yang bikin spesial di sini tuh bola ubinya warna-warni. Banyak sekali pilihan warnanya dan kalian tahu nggak kayak gini caranya goreng bola ubi, ditekan-tekan gitu biar hasilnya bagus. Ini aku beli yang ukuran kecil dan kalian tahu nggak, ini aku dikasih bonus karena penjualnya pernah lihat video aku yang viral. Itu loh video pas aku lagi main sama patung, karena senang ini penjualnya aku ludahin, dan akhirnya susu kental manisku keluar. Kalian lihat ini 15.000 aku dapat banyak loh. Itadakimasu. Amplop. Wah, saat gigitan pertama ini terasa manis sekali dari susu kental manisnya. Bola ubinya gurih dan ini dalamnya teksturnya kopong gitu ya. Gurih, manis, ini enak, aku suka. Lanjut jajan, sekarang kita cobain hujoping. Ini tuh makanan khas tradisional Taiwan yang paling terkenal. Isinya tuh pakai daging bebong dan dikasih daun bawang yang banyak. Cara masaknya juga masih tradisional. Oh ya, ini aku pilih yang isiannya cheese potato ya. Kurang lebih kayak gini ya tampilan luarnya. Itadakimasu. Amplop. Saat gigitan pertama yang aku rasain mashed potato-nya ini beneran lembut dan gurih banget. Nah, di bagian tengahnya ini baru ada keju mozzarella-nya. Ini isiannya banyak banget. Perpaduan kentang dan kejunya ini gurih, lembut, dan sedikit asin. Aku suka, kalian wajib untuk coba. Lanjut jajan, sekarang ini aku nemuin sate buah yang dilumurin pakai gula cair gitu. Ada beberapa pilihan, ini aku pilih yang tomat cherry. Itadakimasu. Amplop. Wah, tomat cherry-nya yang segar, asam-asam, dilumuri pakai gula yang manis. Saat digigit itu masih ada tekstur crunchy-crunchy-nya. Perpaduan yang enak sekali. Oh ya, yang bagian hitam-hitam itu kismis ya, anggur yang dikeringin. Ini enak, aku suka. Lanjut jajan, sekarang ini aku nemuin kedai es serut. Di sini banyak sekali pilihan rasanya. Ada rasa coklat, ada rasa buah-buahan, berbagai macam rasa. Ini aku pilih yang rasa mango, harganya 35 NT. Nah, untuk makannya sambil istirahat kita bisa bawa ke Yonglian Temple. Ini salah satu temple yang terkenal di daerah sini. Kita bisa naik ke lantai 3 di bagian pagodanya. Dari lantai atas ini kita bisa lihat pemandangan hirup pikuk dari Linkou Night Market. Oh iya, balik ke es serut kita. Itadakimasu. Amplop. Wah, saat gigitan pertama ini dingin sekali. Teksturnya lembut, mangganya juga terasa. Tapi menurut aku ini agak terlalu kemanisan. Makan es serut sambil lihat pemandangan keramaian pasar malam, ini penutup yang seru sekali. Dan cukup untuk jajan hari ini ya. See you next video. Bye bye.
Waktunya untuk street foodan lagi. Kali ini aku ada di Taoyuan Night Market. Ini adalah video kelanjutan saat jalan-jalan ke Taoyuan kemarin. Gak afdol kalau kita nggak mampir di pasar malamnya untuk cobain makanan unik khas Taoyuan. Serunya di Taiwan, di setiap kota pasti memiliki pasar malam dengan jajanan atau makanan yang unik dan berbeda. Oke, kalian siap temenin aku kulineran? Yang pertama kita mulai dari tornado potato. Ubi kentang dipotong secara spiral memanjang, diberi tepung dan digoreng. Ini aku minta dikasih bumbu pedas. Itadakimasu, amplop. Untuk rasa seperti keripik kentang pada umumnya, ini gurih dan crispy. Tapi karena ini memang bentuknya dipotong memanjang, saat dimakan itu agak sedikit ribet ya, tapi ini seru kok. Dan karena di video-video selanjutnya kalian selalu memaksa aku untuk kasih rating di setiap makanan, kalian siapin buku primbonnya ya. Untuk kentang spiralnya aku kasih nilai jumlah hitungan angka weton Senin Legi. Lanjut untuk jajan selanjutnya kita cobain corn dog. Ini ada beberapa pilihan, aku pilih yang berbentuk gerigi biar ada sensasi berbeda. Setelah digoreng lanjut ini dikasih saus, ada saus tomat dan saus mayones. Itadakimasu, amplop. Wah, ini isian dalemannya ada sosis ya. Untuk teksturnya sendiri ini matangnya pas, garing di luar dan lembut di dalam. Untuk rasa ini gurih, perpaduan sausnya juga enak, aku suka. Dan untuk rating corn dognya aku kasih nilai jumlah hitungan weton Selasa Wage. Lanjut jajan, dari kejauhan aku lihat kok banyak sekali tusukan. Ternyata ini tuh kayak jajanan rebusan dengan berbagai macam pilihan. Setiap tusuknya ini harganya 10 NT. Untuk kuahnya sendiri ini ada dua pilihan, ada kuah yang bening dan kuah pedas. Ini aku ambilnya random aja, pilih-pilih, dan ini aku ambil 5 tusuk dan aku minta tambahan kuah pedas. Oke, kita cobain satu persatu ya. Yang pertama, kalian tahu nggak ini namanya apa? Saat gigitan pertama, teksturnya tuh agak sedikit berlendir, renyah, agak kriuk-kriuk gitu. Untuk rasanya sendiri, ini kayak umbi-umbian gitu ya. Ini pertama kali aku makan. Lanjut ada fishball, kalau ini sih favorit aku. Teksturnya kenyal, ikannya juga terasa, enak, aku suka. Lanjut ini ada odeng, amplop. Kekenyalannya pas, tapi ini agak sedikit hambar. Lanjut kita punya tahu putih, amplop. Wah, ini enak sekali. Tahu Taiwan itu tahu paling enak sedunia, titik. Lanjut ini aku ambil lobak, aku ambil terakhir, ini buat pencuci mulut. Rasanya empuk dan menyegarkan. Dan untuk rebusannya aku kasih nilai jumlah hitungan weton Selasa Legi. Lanjut jajan, habis yang asin-asin kita ganti yang ke manis-manis. Sate buah yang dilumurin gula, aku pilih yang ini. Oke, kayak gini ya bentukannya. Dan kalian tahu nggak, ini aku pikir plastik pembungkus yang harus dibuang. Ternyata ini bisa dimakan. Lanjut ke sate buahnya, itadakimasu, amplop. Wah, ini rasanya segar-segar manis. Untuk buahnya sendiri ini masih fresh ya. Untuk rasanya memang sedikit asam, tapi dengan lapisan gulanya ini jadinya manis-manis segar. Dan untuk sate buahnya ini aku kasih nilai jumlah hitungan weton Minggu Legi. Lanjut untuk minumannya, ini kita beli air tebu. Aku pilih yang botol kecil, harganya 40 NT. Untuk rasa ini manis khas air tebu, dingin dan sangat menyegarkan. Untuk es tebunya aku kasih nilai jumlah hitungan weton Minggu Wage. Dan aku rasa cukup untuk jajan hari ini. See you next video. Bye bye. Waktunya ngeplok seperti permintaan kalian. Kali ini aku mau ajak kalian makan di Indonesian restaurant yang ada di Taiwan. Kayak gini ya suasananya, dan ini pilihan menunya. Di sini aku pesan lumayan banyak dan tugas kalian adalah temenin aku makan semuanya sampai habis. Yang pertama ini aku pesan seblak. Untuk isiannya termasuk lengkap, ada kerupuk, ada crab stick, berbagai seafood dan sayur, pokoknya lengkap. Kita coba ya, itadakimasu, amplop. Wah, bumbu kuahnya ini enak, rasanya tuh medok, mirip banget seblak yang ada di Indonesia. Kekentalannya juga pas, dan untuk semua isiannya matangnya pas, rasanya juga enak. Ini seblak paling enak yang pernah aku makan di Taiwan. Dan saatnya untuk kasih nilai. Untuk seblaknya aku kasih nilai Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 bulan berapa. Lanjut menu yang kedua ada sate. Ini sate kambing ya. Isiannya lengkap dengan lontong, sambal kecap, dan acar. Itadakimasu, amplop. Saat gigitan pertama, tekstur dagingnya itu kenyal, potongannya lumayan besar, masih ada rasa kambing tapi tidak amis sama sekali, dan bumbu kacangnya ini juara. Teksturnya itu crunchy saat dikunyah. Kita coba pakai lontong ditambah sama sambal kecapnya. Wah, ini enak pol. Kalian wajib cobain sendiri, seenak itu sate kambingnya. Dan untuk nilai satenya aku beri berapa jumlah dasa Dharma Pramuka, sebutkan. Lanjut menu yang ketiga ada nasi liwet ayam serundeng, lengkap dengan tahu tempe goreng, lalapan, dan sambal terasinya.
Kita cobain dulu ayamnya ya. Kalian lihat ini empuk banget. Itadakimasu. Amplop. Ini ayam goreng kesukaanku. Luarnya itu garing tapi dalamnya masih lembut. Cocol pakai sambal terasi tambah nasi liwetnya. Amplop. Ini rasanya cocok banget di lidah aku. Sambalnya ini beneran juara. Pedesnya mantul. Dan saatnya untuk kasih nilai. Menu yang satu ini aku kasih nilai. Lambang sandi mose tersebut menunjukkan angka berapa. Lanjut untuk minuman. Di sini aku pesen es dawet ayu. Cendolnya lembut, creamy santannya terasa, dan manisnya ini pas banget. Terakhir, ini tadi aku dikasih bonus minuman es buah sama pemilik warungnya. Isiannya ada potongan buah sama jeli-jelian. Isi buah-buahannya rasanya segar, jeli-jeliannya juga lembut, ini seger banget. Dan satu hal, ini manisnya pas gak lebay. Untuk rating 2 minuman ini aku kasih nilai, sandi rumput tersebut menunjukkan angka berapa. Oh ya, restoran kedai Sri Rahayu ini lokasinya ada di seberang jalan MRT CKS pintu 5. Restorannya luas dan nyaman, terbagi menjadi 2 lantai. Teman-teman yang mau sholat juga bisa. Selain makan, di sini kalian juga bisa berbelanja. Semua produk made in Indonesia di sini lengkap tersedia. Jadi setelah makan tadi rasanya gimana? Tempatnya sangat bersih, orangnya ramah, dan belanjanya semua serba ada. Tempatnya strategis, pelayanannya juga bagus. Mantap.